Cek 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 cek. Lucu juga pakai 9 mm gini. Banyak bocor-bocor tapi ya refreshment lah ya. Oke, jadi gue udah pakai sebelumnya mikrofon itu V-Vine AM8 dan AM8 Pro. Banyak banget ya memang yang nanyain soal mikrofon V-Vine ini. AM8 terutama itu jadi mikrofon under sejuta untuk dynamic, dan menurut gue memang secara harga dia bagus banget dan kualitas suara juga itu sangat-sangat sebanding dengan harganya. Nah, sekarang gue lagi pakai versi di atasnya sedikit AM8 tapi masih di bawahnya AM8 Pro secara harga. Tapi gue pribadi jujur aja lebih suka yang ini dibanding si AM8 Pro. Sekarang yang lagi gue pakai ini adalah V-Vine T688. Sebenarnya ini mikrofon K688 namanya, tapi dijual dengan ada armnya ini udah jadi satu, namanya jadi T688. Tapi sebenarnya K688 juga ada dijual bundling sama si armnya doang ya. Jadi beda, bukan T688. Jadi kayak agak bingung sebenarnya. Ini mikrofon kayak AM8. Dia itu dynamic juga dan bisa USB, bisa XLR. Nah, nanti untuk yang XLR gue akan coba colokin ke V-Vine SC3 ini. Dia sound card dan kita udah pernah combine juga sama AM8 yang waktu itu. Tapi gue nggak combining sama AM8 Pro karena ada fitur yang khusus ada di AM8 Pro dan nggak perlu ada mixernya, nggak perlu ada si sound card lagi. Secara desain gue sih memang paling suka si T688 ini dibanding mikrofon V-Vine lainnya. Cara mikrofonnya ini oke banget, tipe yang pakai shock mount gini, ngebantu banget buat podcast misalnya, suka ada gerak-gerakan di atas meja ya. Dari podcast-podcast yang sering gue dengerin tuh ya suka masuk nih gerakan tamu sama si hostnya kalau lagi ada aktivitas di atas meja kayak gini. Nah, itulah fungsinya shock mount untuk mengurangi hal-hal tersebut ya, supaya lebih nyaman aja buat audiens kalau lagi dengerin podcastnya. Clean banget ini mikrofon, cuma ada satu tombol mute aja di bagian depan sini. Dan untuk knob sama untuk port semuanya itu ada di belakang ya. Untuk armnya ini jenis yang low profile. Jadi gue sih pribadi oke banget ya. Kemarin gue ngebahas si AM8 ProTech itu kan juga udah dapetin boom armnya. Dan gue juga ada ngomong di video itu kalau gue kayaknya nggak akan pakai si boom arm itu untuk jadi opsi utama gue di setup meja kerja gitu. Karena ya gue kurang suka aja sama desainnya. Lebih enak yang low profile gini, lebih minimalis, gak ngalangin pandangan ke area monitor dan gak ngalangin pandangan ke area keyboard sama mouse juga gitu. Terus kalau udah lagi gak pakai mikrofonnya juga pas disimpan itu lebih enak aja gitu dilihatnya. Ini full besi ya. Yang plastik itu cuma ada di bagian cover kabelnya aja, which ini oke banget. Jadi udah ada kabel manajemennya. Warna putihnya juga ini oke banget, senada sama si mikrofonnya. Cuma satu aja yang jadi catatan di arm mikrofon ini, menurut gue pribadi, adalah di bagian untuk kencengin jepitannya dia loh. Itu agak aneh handle-nya. Menurut gue sih handle-nya cukup dibikin yang tipis lebar gitu aja ya, nggak perlu aneh-aneh kayak gini. Karena kalau kasusnya di mejanya Iksan ini, frame bawaan meja di bawah itu kayak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita mau puterin suka mentok-mentok. Terus untuk microphone arm ini kalau dibandingin sama yang gue punya itu Tron Max, ada di setup meja kerja yang gue bilang kesana ya, di pojok kanan, itu harganya di 1,2 ya kalau nggak salah untuk armnya doang, belum termasuk mikrofonnya. Dan itu sih mahal banget ya memang untuk sebuah arm mikrofon. Sementara untuk si V-Vine ini dia udah dapat mic, udah dapat armnya juga, itu harganya di 1,4 1,5 something lah ya untuk si T688. Untuk mikrofonnya sendiri tuh dia harganya ada di 900 ribuan untuk K688. Jadi secara harga armnya doang sih ini lebih terjangkau ya dibanding punyanya Tron Max, dan jujur kualitasnya oke kok. Dari tadi gue pakai koneksi USB-nya aja, langsung colokin ke gue punya PC. Pickup point-nya dia ada di atas sini, bukan dari samping, bukan ada di samping sini ya. Jadi ada di ujung atasnya nih, di bagian sini. Jadi setupnya tuh harus kayak gini. Jaraknya sekitar 3 jari, 4 jari ya, mungkin 4-5 cm. Gue ngomong segini. Ini memang posisi ideal untuk mikrofon dynamic karena jarak itu sangat berpengaruh. Beda dengan condenser itu bisa lebih wide lagi, bisa lebih jauh lagi. Segini juga masih ke pick up dengan baik. Makanya juga sensitivity-nya dari si condenser itu lebih tinggi dibanding dynamic. Ya, ini adalah contoh ketika gue coba untuk pakai microphone condenser. Ini microphone yang selalu ada di setup meja kerja gue yang belakang itu. Sennheiser Profile, USB, dan kayak gini lah suaranya. Untungnya adalah kalau pakai dynamic, buat kalian yang kondisi rumahnya itu rame,
kondisi ruangan kalian itu terlalu berisik, terlalu banyak distraksi suara-suara, ya itu bisa lebih ke reject kalau pakai dynamic microphone. Kedengaran gue sih condenser ini lebih sensitif ya, lebih masuk suara-suara di luar sana ke microphone-nya, lebih mudah pick up suara. Tapi tentu secara detail suara yang ke pick up tidak sebaik condenser. So kalau misalnya kalian butuh konten-konten yang kayak ASMR gitu atau ya unboxing ASMR, mungkin akan lebih pasnya pakai condenser dibanding si dynamic. Dynamic bisa-bisa aja sih, tapi ya tidak seoptimal condenser tentunya kalau untuk kebutuhan tersebut. Kalau gue coba jauhin segini, ya pasti akan masuk gema-gema ruangan yang ada di sini ya. Walaupun ruangan ini udah ada sound treatmentnya, tapi tetap pasti ada lebih gemak lah ya masuk. Kalau misalnya di push naikin lagi gain di post produksi juga pastinya berpengaruh. Ini gue coba untuk ngetes sound rejection ya dari berbagai arah ya. Tes 1, 2, 3, ini gue coba untuk ngomong di mikrofon V-Fine T688 dari arah samping mikrofonnya. Sekarang ini dari belakang, ngomong dari belakang tapi arahnya ke atas. Nah ini kalau ngomong dari depan, ngomong normal nih ya, suara kayak gini. Ini gue coba untuk diem dan di belakang itu atau di luar ruangan ini lagi pada nonton TV. Dan ini sih kalau di kuping gue kedengeran ya TV-nya. Terus di area belakang sana tuh di luar samping dari ruangan ini lagi ada yang ngerjain taman, jadi lagi nyemen-nyemen. Di kuping gue sini kedengeran banget ya, tapi di microphone-nya nggak tahu kedengeran apa enggak. Kondisi yang sama juga di luar sana masih ada suara-suara TV. Di sebelah kiri sana di luar juga di bagian area taman belakang lagi ada yang nyemen. Ya ini sih di kuping gue kedengeran ada suara TV di luar. Ini coba pakai mikrofon HP, recording dari HP. Mikrofon ini juga udah dapetin windscreen, walaupun di dalamnya di driver itu udah ada built-in windscreen juga. Nah, tapi ini lebih ngebantu kalau misalnya kalian ngomongnya terlalu puffy, puff gitu, atau kalau misalkan lagi syuting terus AC-nya terlalu ngarah ke mikrofon, itu juga riskan untuk ada suara udara-udara masuk ke sini, atau kipas angin juga bisa ya. Beda banget kan? Buat nge-reject suara napas dari hidung juga itu sangat bisa, karena ada beberapa orang yang memang kayak gitu ya. Untuk vokal yang a pack of pick up pepper Peter Piper pick Peter Piper pick, kegebuk banget sih. Kegebuk banget kalau nggak pakai ini. Untuk apa namanya sibilance juga ini bisa dites juga kayak suara termasuk aman, nggak perih di sini. Apa kamu lihat-lihat? Tidak pantas. Nah, kamu ini reserse aman. Tidak pantas. Tidak ada gading yang tak pantas. Nah, buat ibu-ibu itu kalau beli mikrofon ini sih aman. Dari tadi gue juga ngetesnya ini, gue coba set gainnya itu di arah jam 11 ya, kurang lebih. Menurut gue itu yang paling optimal. Gue bisa dapetin noise floor paling kecil, tapi gue juga tetap bisa dapetin peak levelnya di mikrofon ini ya, kayak tuh masih bisa mentok. Tapi masih aman juga kalau gue ngomong segini tuh nggak picking gitu. Kalau gue teriak sekencang baru, tuh ada yang teriak tuh di belakang. Untuk ngetes perbedaan dengan XLR ya, ada USB XLR sama XLR ke sound card juga. Tes, ini suara dari V-Fine AM8 Pro. Ini gue udah coba untuk set di settingan yang mirip-mirip ya sama si T688 tadi. Gue coba untuk setting di noise floor paling minim, tapi gue juga bisa sampai achieve si peak levelnya dia ya. Dan ya kayak gini lah untuk suaranya si AM8 Pro. Karakter dynamicnya menurut gue mirip-mirip, karena deepnya dapet, dalamnya dapet. Suara bawahnya itu lebih kerasa lah ya, ngebassnya tuh lebih ada dibanding condenser tentunya. Kemarin itu pas gue nge-review AM8 Pro, gue nggak combine lagi sama si SC3 ini, karena kalau gue coba combine sama SC3 kayak percuma gitu loh ya. Karena yang menariknya dari si AM8 Pro ini, dia tuh udah support software Genie namanya, itu kayak mixer supaya kita bisa pilih juga tuh output inputnya, besar kecilnya suara monitoring yang mau kita dengerin, mau lebih dominan monitoring si mikrofonnya atau audio dari PC kita, itu bisa diatur di sana. Kalau tadi si T688 itu nggak bisa di-adjust ya untuk hal tersebut, jadi butuh SC3 juga untuk kita bisa pilih mau dominan monitoring dari si mikrofonnya atau mau dominan monitoring daripada PC kita, audio yang keluar dari PC kita. Itu juga in-ear monitoringnya nggak bisa dicolokin ke mikrofon langsung, tapi harus ke SC3-nya, ke sound card-nya. Jadi kalau kalian emang orangnya live stream banget, broadcast abis ya, kayaknya Genie itu akan kepake. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak pakai yang AM8 Pro, tapi kalian butuh hal yang mirip-mirip, ya menurut gua invest di sound card gini lagi, atau pakai mungkin MIDI yang lebih gede lagi. Kalau di gua sih mungkin akan pakai SC3 ini untuk setup XLR-nya aja sih ya.
Nah ini masih USB, kita akan coba ganti ke XLR-nya dari AM8 Pro sama T688. Voice changer, bisa ganti dari gini. kalau pakai sound cardnya Fine. Fine SC3. Oke, jadi kayak gini lah untuk suara. Gue ngetes pakai AM8 Pro, koneksi XLR dicolokin ke SC3-nya V-Fine. Suara dari dynamic-nya kayak gini, gue monitoring ke sini juga. Suaranya sih kurang lebih kalau gue dengerin di sini masih mirip-mirip ya sama koneksi USB tadi. Tapi pasti nanti sih pas udah gue dengerin hasil rekamannya ya. Tes 1 2 3 ini hasilnya, jaraknya segini AM8 Pro. Gue coba untuk tes rejection dari kanan sini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 ini cobain V-Fine AM8 Pro dari sisi lainnya. Tes 1 2 3 ini tes rejection AM8 Pro dari sisi paling belakang. Dan ini sisi dari depannya. Windscreen-nya juga ini nggak bantu, tapi jujur aja kok gue lebih suka windscreen-nya si T688 ya secara tekstur dan warnanya bagus gitu. Untuk level si gain ini sih nih gue set sama di SC3-nya ya. Cuman gue ngerasa ini noise floor-nya lebih kecil dibanding tadi AM8 Pro. Sekaligus itu buat bahan untuk ngebedain sama USB-nya ya. Jadi kayak ginilah untuk kualitas suara T688 dikoneksiin ke sound card-nya V-Fine SC3. Menurut gue sih nggak ada terlalu beda jauh ya. Nah ini enaknya kalau si T688 dikombain pakai sound card SC3. Gue bisa colokin gue punya in-ear monitoring itu ke sound card langsung, so gue bisa pilih di sini mau monitoring si mikrofonnya atau enggak. Kalau gue mau pilih untuk monitoring mikrofonnya, gue bisa matiin aja kayak gini. Ini gue udah nggak denger sama sekali. Kalau gue butuh untuk monitoring, gue bisa nyalain. Terus fungsi slider si headphone ini adalah untuk dengerin suara yang dikeluarin sama PC, atau kalau gue lagi nyetel video gitu ya. Sebenarnya game sih paling berpengaruh ya, paling kerasa di kebutuhan kebiasaan gue. Saya kalau lagi main game terus sambil ngobrol di Discord, nah itu akan kepake banget. Kalau colokin langsung ke mikrofonnya itu jadi agak ganggu ya biasanya, karena kita bisa dengerin suara kita sendiri, tapi di waktu yang bersama juga kita butuh untuk dengerin komunikasi sama kita punya teman main sama suara game sendiri ya. Ini gue coba untuk tonton YouTube. Kalau gue coba kecil gedein di sini, suara YouTube-nya juga ikut kecil gede ya. Bersama juga monitoringnya gue juga akan naik turun. Kalau misalnya gue lagi main sama temen di Discord sambil main game, ya gue bisa tinggal mute monitoring gue kayak gini, tapi gue juga bisa sambil atur suara dari temen gue itu segede apa. Dan enaknya colokin monitoring di sound card ini nggak ada delay sama sekali, sama persis kayak kita langsung colokin ke mikrofonnya gitu. Pembahasan soal si SC3 ini gue udah bahas lengkap waktu di AM8 biasa ya, mungkin bisa cek aja di situ. Di video ini gue lebih untuk bandingin suara XLR-nya dia sama manfaatin yang tadi gue jelasin monitoringnya ini. Suara gua jadi laki. Ini bisa. Terus gue juga pengen jawabin, ada kemarin orang komen ya, ini pas banget gue lagi review SC3. Mau tanya dong, gue beli mikrofon AM8 sama SC3-nya. Setelah gue coba recording, suara outputnya yang dihasilin itu kenapa kecil ya? Settingan volume mic di mixer udah gue naikin 80%. Malah lebih kenceng kalau tanpa mixer AM8 langsung USB ke PC. Di sini sih kondisinya gue coba untuk setengah doang ya. Nggak sampai setengah, bahkan setengah kurang satu level untuk di T688 ini. Itu udah cukup banget. Ini udah bisa full. Kalau misalnya kalian live stream bisa di settingin OBS-nya. Kalau misalnya kalian untuk record video ya bisa naikin di software editingnya ya. Begitu juga ketika tadi gue coba pakai di AM8 Pro ya. AM8 Pro juga pakai level slider yang sama di tengah, terus kurangin satu level. Oke, gue udah dengerin hasil editing dari nge-take video kemarin ya soal si V-Fine T688 ini. Gue coba bandingin sama AM8 Pro, hasil suaranya itu lebih konsisten di T688 ini antara koneksi USB sama XLR-nya. Di USB-nya dia itu masih mirip karakter sama XLR-nya, kayak masih ada buletnya dan suara gue itu jadi nggak terlalu berubah ya. Sementara kalau di AM8 Pro, gue ngerasa ketika pakai USB itu suara gue lebih berubah. Mid to high-nya itu agak aneh sih suara gue. Vokalnya itu jadi kayak beda aja gitu, nggak gue. Tapi memang kayak di boost banget crispy-nya dia secara post processing-nya si USB-nya dia gitu loh. Jadi nggak bulat tapi lebih ada bright-nya dikit tapi tetap deep. Ini lebih original suara gue tuh kayak gini sih, kayak di T688. Pas gue koneksin ke XLR juga itu suaranya mirip. Sejujurnya gue impress banget sama si T688 ini atau K688 lah ya kita bisa bilang. Karena mikrofonnya ini dia punya karakter suara itu
oke banget. Ini jadi mirip kayak AM8 biasa. Gue ada sempat dengerin juga yang AM8 biasa, USB sama XLR-nya itu karakternya oke. Dan di AM8 Pro juga gue lebih suka karakternya di koneksi XLR-nya AM8 Pro lagi dibanding USB-C-nya. Ini approve sih. Mikrofon ganteng banget, ganteng dan suaranya juga oke gitu loh. Untuk dynamic microphone di harga 1,4 ya kalau T688 ini, tapi kalau yang mic-nya doang K688 tuh di 900 ribuan, jadi under sejuta. Dan jujur gue suka juga sama arm mic-nya dia, low profile, ganteng, slick. Logo Viva ini cuma ada di bawah sana doang. Kalau kalian butuh microphone untuk podcast, untuk bikin talking head atau untuk konten-konten kalian, menurut gue ini patut dipertimbangkan sih. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas soal microphone V-Fine T688 atau K688, dan tentu SC3 yang tadi gue bahas sedikit. Cuman menurut gue ya, dia pakai USB-nya aja ini udah oke sih. Cukup banget pakai USB-nya, nggak perlu XLR lagi. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.